Baik, selamat malam Bu Indri, Pak Ivan. Izin saya, kami mempresentasikan tugas yang sudah diberikan kepada kami. Izin untuk screen eh, ini soalnya adalah suatu perusahaan memiliki 6 departemen terdiri dari departemen A, B, C, D, E, dan F dengan luas yang sama. Terdapat 4 jenis produk, yakni produk satu, produk 2, 3, dan 4 dengan target produksi mingguan dan rutin seperti terlihat pada data di bawah ini gitu. Jadi ini datanya eh, diminta dibuatkan form to charge-nya berdasarkan perencanaan produksi tersebut. Lanjut dengan tata layout-nya, dilengkapi dengan gambar layout-nya. Eh, dari data ini kami mencoba menganalisa routing dan volume produksinya. Dari produk satu, routingnya adalah dari departemen A ke B ke C ke D, E, dan F sebanyak 960 unit per minggu. Dari produk 2, dari routingnya adalah dari departemen A, B, C ke B lagi, kembali, lalu B ke E ke D, lalu ke C, dan berakhir di F sebanyak 1.200 unit per minggunya. Di produk ketiga ada dari departemen A ke departemen B, lalu ke C, lanjut ke D, terus ke E, dan berakhir di F sebanyak 720 unit. Lalu produk keempat dari departemen A ke B, B ke departemen C ke E, lalu ke B, lanjut ke C, dan berakhir diteruskan ke departemen F sebanyak 2.200 unit begitu. Kontucan yang kami bisa dapat dari perpindahan volume berdasarkan data berikut routing di atas dan besaran eh, apa target volumenya. Eh, ini menunjukkan aliran volumenya dari satu departemen ke departemen lain, yakni dari departemen A ke B itu sebanyak 5.280, itu dari produk satu sebanyak 960, produk 2 1.200, produk 3 1.720, produk keempat 2.400, sehingga totalnya adalah 5.280. Lalu ada perpindahan dari B ke C gitu, eh, itu sebanyak eh, 960 unit dari produk satu, produk kedua 1.200 unit, produk tiga 720 unit, dan produk keempat ini ada 2 kali BC, lalu sini ada BC lagi, sehingga totalnya adalah 4.800 unit, sehingga totalnya adalah 7.680 unit. Demikian seterusnya, ada perpindahan eh, dari em, C ke B, eh, dan seterusnya, sehingga datanya seperti pada eh, eh, matriks perpindahan yang kami tampilkan berikut ini. Total keluar ada 29.520, total masuk perpindahan materialnya adalah 29.520. Jadi sama. Lalu kami mencoba merating berdasarkan range besaran perpindahan produksi, sehingga eh, kami menghasilkan seperti data berikut. Kedekatan berdasarkan perpindahan volume produksi. Kami membagi tingkatan kedekatannya, rankingnya, dari mutlak perlu berdekatan itu lebih 7.680 unit, sangat penting berdekatan 4.000 sampai 7.679 unit, dan seterusnya seperti data berikut ini. Sehingga dari data perpindahan material berdasarkan besarnya produksi, usulannya seperti ini. Bahwa karena B ke C itu adalah eh, produksi yang cukup besar sebanyak 7.680 unit, sehingga kami beranggapan bahwa itu mutlak perlu berdekatan. Lalu produk menengah A ke B itu juga sangat penting berdekatan karena besarannya produksinya adalah sebanyak 5.280 unit. Ada C ke F dan ke B masing-masing 3.600 unit dan 2.400 unit, sehingga ini dianggap penting berdekatan.
yang lainnya itu tidak penting berdekatan. Sehingga dari aliran perpindahan berdasarkan besaran besarnya produk, maka aliran utamanya adalah dari A ke departemen A ke departemen B, departemen B ke departemen C, departemen C ke departemen E, departemen E ke B ke C, lalu F. Pertimbangannya adalah eh, untuk memastikan layout yang efisien, meminimalkan biaya permintaan material, dapat memiliki intensitas aliran material tertinggi, itu kami letakkan saling berdekatan. Alirannya seperti disebutkan tadi, A, B, B, C, EB, dan CF. Sehingga em, apa, urutan tata letaknya eh, seperti ini eh, kami tampilkan gitu. Jadi departemen A ke departemen B, B ke C, ini B ke C sama berdekatan, A ke B, lalu C ke F juga berdekatan, E ke B juga eh, berdekatan. Dengan demikian ini sangat tentu memperlancar ya alirannya, waktu handlingnya juga lebih cepat, biaya menjadi lebih rendah gitu, tidak besar. Eh, Lalu dari pertimbangan-pertimbangan yang ada di sini untuk efisiensi, meminimalkan permintaan material, alirannya lebih lancar, waktu handlingnya juga cepat, maka layout millnya kira-kira menjadi seperti ini ketika dianggap ukuran departemennya sama gitu. Saya izin berpindah ke eh, gambar rasa bikin di AutoCAD eh, biar lebih besar dilihat gambarnya gitu. Jadi ini layout gudangnya ya, dengan asumsi kira-kira dengan panjang gudang 32.070 meter, lebar 2.050 meter gitu. Luas lahan tanah gitu, adapun luas gudangnya adalah eh, luas panjangnya adalah 37.600 meter gitu. Nah, panjang gudangnya sendiri adalah 3.270 meter dengan lebar 10.065 meter gitu. Eh, ini letakkan departemennya seperti tata letak yang kami hasilkan tadi dari perpindahan matriks perpindahan itu A, B ke C gitu. Lalu ada C ke F, E ke B, dan eh, di sini ada D gitu ya, karena tidak penting untuk sangat berdekatan. Kita asumsikan ukuran luasan gudang sama, kita kasih 4 kali 2 seperti itu. Lalu di sini ada sirkulasi alat gitu. Kalau kita pakai forklift, kami cari data kurang lebih lebar forklift itu adalah 2 meter, 1,4 sampai 2 meter, sehingga kami memberi jalur transportasi ini eh, 2,5 meter gitu ya, supaya lapang gitu ketika ada pertemuan juga dengan SDM, sumber manusianya, masih ada space kalau kita anggap berasumsi bahwa lebar worker ada 2 meter, 25 ya, masing-masing sisi departemennya. Itu jalurnya di sini juga demikian, masing-masing 2,5 meter gitu. eh ini adalah daerah area raw materialnya, di atau jadinya ini ada area bongkar muat gitu. Di sini ada office, di sini ada kanting, ini ada taman, ini ada parkir kendaraan motor, pintu masuk dari sini. Ini adalah pos penjagaan. Jadi di sini jalan begitu. Saya kembali eh, tutup eh, checking, stop. Saya kira eh, itu yang bisa saya sampaikan dari tugas kami ini. Terima kasih. Selamat malam. Eh, Terutama juga kami tetap ingin juga berterima kasih bahwa eh, apa yang disampaikan Bu Indri dan Pak Ewang itu sangat berguna banget bagi kami.
Mudah-mudahan kami juga tetap semangat untuk belajar. Terima kasih dan selamat malam.